Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu jamaah rahimahullah yang dirahmati Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat kepada kita sehingga kita dapat berhadir di akhir bulan Syawal 1445 Hijriah. Insyaallah besok 1 Dzulqa'dah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa syafaatnya kita harapkan di kemudian hari. Jamaah rahimahullah yang dirahmati Allah, ada 3 yang tak pernah kembali dalam hidup dan kehidupan kita. Yang tak pernah kembali itu yang pertama kesempatan. Kesempatan tak pernah kembali. Betapa Allah memberikan kesempatan kepada kita, di antaranya kesempatan hidup. Kita hari ini bisa diberikan kesempatan hidup, sementara ada saudara kita tak diberikan kesempatan hidup. Ketika kita diberikan kesempatan hidup, apakah kita bisa mengisi kehidupan ini? Kadang-kadang banyak kita melihat orang yang tak memanfaatkan hidupnya, orang tak memanfaatkan umurnya. Maka kadang-kadang saya bertanya kepada diri kita dan kepada diri saya masing-masing. Ketika anak kita ulang tahun, kita selalu bertanya kepada anak kita, "Nak, apa hadiah ulang tahun yang dapat kuberikan kepadamu? Pergilah ya, pergilah maka ke dapur." Ya, tak pernah kita ajak anak kita ketika ulang tahun untuk masuk masjid. Enggak ada. Lebih mahal lagi membawa anak ke dapur, membawa anak beli HP daripada masuk masjid. Padahal masuk masjid cuman gratis. Ya, gratis enggak bayar. Tapi enggak pernah kita ajak ketika anak kita sukses. Ketika anak kita berprestasi, nggak pernah kita bilang, jamaah Allah, ya apa yang kita berikan, paling tidak doa kali. Nah, doa kamu sudah berhasil. Nah, doa kamu sudah diberikan umur. Padahal itu kesempatan. Nah, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita ulang tahun. Tapi banyak kadang-kadang kita menjadi WA, selamat ulang tahun, di publik dan sebagainya. Makan apa kita di kafe? Nah, kalau makan-makannya, kita berada, ayo kita bertasbih dulu, ayo kita berzikir dulu. Nah, enggak ada. Padahal Allah memberikan kesempatan umur, kesempatan kepada kita. Namun kesempatan itu tak pernah terulang lagi. Makanya manfaatkanlah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Banyak Allah memberikan kesempatan yang tak pernah kembali. Yang kedua, yang tak pernah kembali adalah waktu. Waktu nggak pernah kembali.
Hingga Nabi mengatakan, pergunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Pergunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Pergunakan waktu senggangmu sebelum datang waktu sempit. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Ya, makanya sakit ini ya nggak pasti. Yang pasti mati. Kalau sakit nggak pasti. Hari ini kita merasa enak minum es, ya kan? Tapi ketika habis minum es timbul panas dalam. Nggak terasa, tiba-tiba sakit. Oh, nggak bisa makan cabai karena panas dalam. Ya, atau meninggal dunia. Nah, jadi waktu tak pernah kembali. Ya, waktu tak pernah kembali. Dan yang ketiga yang tak pernah kembali itu ucapan. Ucapan nggak pernah kembali. Jadi tiga ini kalau nggak kita manfaatkan, yang tak pernah kembali, ucapan, kesempatan, dan waktu yang tak pernah kembali. Ketika kita sudah berucap, nggak bisa kita cabut dari ucapan kita. Ketika kita sudah punya waktu, nggak bisa lagi kita kembalikan waktu itu seperti semula. Tapi waktu kian bertambah. Makanya ketika yang tiga ini tak bisa kita manfaatkan, maka alangkah meruginya kita. Wajah Allah bilang wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan dan saling mengingatkan untuk berbuat kesabaran. Ya, maka manfaatkan ini. Lalu yang kedua, yang rahimahumullah, yang tak pasti dalam hidup dan kehidupan kita, yang pertama kekayaan. Kekayaan nggak pasti. Banyak orang ketika sudah kaya tak tahu tentang KPK, ya kan? Kekayaan nggak pasti, korupsi. Nah, yang kedua kejayaan nggak pasti. Dan yang ketiga mimpi, ya kan? Mimpi itu nggak pasti. Nah, makanya banyak orang takwil mimpi. Ditanya-nyalah ketika aku mimpi ini, ketika aku mimpi ini, ya kan? Apalah kejadiannya? Ya, itu yang nggak pasti mimpi. Makanya sampai-sampai ya, Nabi mengatakan terlalu banyak mimpi, terlalu banyak berkhayal, haram hukumnya. Sampai begitu. Ya berandai-andai. Andaikan aku jadi bunga, kapan pula dia jadi bunga, ya kan? Itu perayaan orang dulu kan. Andaikan aku jadi bunga, engkau jadi tangkai, kapan dia jadi bunga? Kapan jadi tangkai? Kan berkhayal itu. Andaikan kau bunga, aku jadi kumbangnya, nggak bisa. Nah, kan berkhayal. Mana mungkin dia jadi bunga, awak jadi kumbang? Nah, sudah dikutuk sama dukun ya. Andai aku punya sayap, karena aku bisa terbang, nggak ada. Ya, jadi makanya mimpi itu nggak pasti. Tapi yang pasti cuma tiga. Apa yang pasti? Yang pasti kita tua. Ya, yang pasti kita tua. Nggak ada kita nggak tua. Ya kan? Kalau yang mau muda terus operasi plastik tetap tua juga. Nah, habis hiasan mukanya nampak juga keriputnya. Nggak ada. Nggak bisa dipungkiri kita itu pasti tua. Nggak bisa diingkari kita pasti tua. Dan nggak bisa kita diingkari pasti kita mati. Pasti. Dan yang ketiga pasti adalah sehat. Kita pasti tua, pasti mati, pasti sehat. Tapi yang nggak pasti tadi cuma kekayaan, kejayaan. Ya. Nah, tapi harapan itu Allah berikan kepada kita. Jadi harapan yang diberikan oleh Allah kepada kita, Allah bilang, kamu selalulah untuk mohon ampun kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Bertobatlah kamu kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan amanah kepada kita.
amanah yang paling berat saat ini kita sandang tidak hanya amanah harta, tapi amanah agama. Amanah agama sangat berat. Kenapa? Agama hari ini yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai agama samawi, agama yang sempurna, inna dina illallahil Islam. Tidak ada agama yang sempurna kecuali Islam. Tapi ternyata jamaah orang banyak yang melalaikan agama Islam itu sendiri. Maka Islamnya Islam KTP, Islamnya hanya Islam sekedar nama. Kenapa? Dia hanya Muslim, cuma tingkat mukmin tidak. Muslim, mukmin beriman. Kalau sudah mukmin, pasti mukhlis. Nah, mukhlis itu ikhlas. Kalau sudah ikhlas, muhsinin, berbuat baik. Baru tingkat yang kelima, muttaqin, bertakwa kepada Allah. Nah, kita sudah muslim, sudah bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi sudah muslim, sudahkah dia mukmin, beriman kepada Allah? Belum. Nah, makanya kita belum beriman kepada Allah. Kalau belum bisa, ya, imannya itu naik. Tapi kalau imannya menurun, berarti masih ditaklid, masih ikut-ikutan. Nah, jadi bagaimana ketika kita setiap tahun dilatih 30 hari, bahkan ditambah 6 hari di bulan Syawal, bahkan ditambah lagi dengan mengorbankan harta ketika di bulan Zulhijjah. Ya? Nah, bulan Ramadan dilatih dengan apa? Dengan jiwa, dilatih puasa. Bulan Zulkaidah dilatih dengan peningkatan. Bulan Zulhijjah dilatih dengan pengorbanan. Kan itu. Pengorbanan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Berkorban dengan harta dan jiwa. Dilatih kita. Kita sudah punya harta tapi tak mau mengorbankan hartanya, jangan dekati tempat sujudku. Kan itu. Sampai Allah bilang jangan dekati tempat sujudku. Berarti belum mukmin. Kalau sudah mukmin, ketika kita sudah mengorbankan harta, baru mukhlis. Ikhlaskan harta yang kita korbankan. Ikhlaslah kita. Jadi ketika kita sudah mengorbankan harta, sudah mengeluarkan harta, sudah mengorbankan jiwa, mukminlah. Baru muksin, setelah muksin berbuat baik. Berbuat muksinin, selalu berbuat baik. Jadi sudah keikhlasan timbul, akan timbullah berbuat baik. Baru tingkat yang terakhir, muttaqin, bertakwa kepada Allah. Hanya puasa pelatihan, Syawal peningkatan, Zulkaidah stabilkah iman kita di Ramadan, baru Zulhijjah. Bisakah kita mengorbankan semuanya itu dengan hati dan jiwa, dengan harta dan jiwa? Nah, makanya ya Allah suruh kita itu untuk selalu apa? Cari rezekimu, cari kesempatanmu, cari waktumu, gunakan duniamu. Nah, makanya kata Allah dalam hidup dan kehidupan kita, lihat masa depan, tatap masa depan, pandang masa depan. Kenapa? Karena amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sangat banyak. Istimewa amanah agama. Jangan sampai agama kita ini tak kita jalankan. Ya, walau Allah bilang walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'nahum bima kanu yaksibun. Jikalau suatu penduduk negeri ini, jikalau suatu rumah tangga ini, jikalau suatu masyarakat ini beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah bukakan pintu keberkahannya, ya, pintu keberkahannya. Makanya ya kalau kita renungkan hari ini, cobaannya itu begitu hebat, ya kan? Panasnya begitu hebat, ya, panas 40 derajat bahkan. Ya kalau kita lihat YouTube itu akibat vaksin orang meninggal, akibat vaksin COVID-19 dan COVID-20 itu banyak kali tantangan, banyak kali cobaan. Tidak hanya itu, cobaan negara juga banyak. Tidak hanya itu, cobaan anak juga banyak. Tidak hanya itu, cobaan masyarakat juga banyak. Tidak hanya itu, cobaan agama begitu banyak.
Ya kan, agama begitu banyak hari ini. Bisa pula lah jamaah rahimakumullah dimasukkan kotak koper orang dari gunung. Kan hebat itu. Ya kan? Nah, itu kan hebat. Dulu tak ada, masukkan ke jurang sudah selesai. Sekarang dikompor lagi, diangkat lagi, nggak ada orang ngerinya. Ketika sudah dipotong-potong, jamaah orang kembali. Bahkan daging manusia dijual, ya kan? Dagingnya dijual, dikonsumsi. Ya, kan hebat itu. Artinya hari ini tantangan semakin hebat. Ya, apakah ini yang dikatakan era globalisasi, era reformasi, era semuanya perdagangan bebas, manusia pun tidak didagangkan dan sebagainya. Nah, ini kan sebagai renungan kita, sebagai acuan kita. Ya. Makanya wajarlah Allah terus memberikan. Ya kan tanpa terasa. Buktinya apa? Waktu aja pun cepat berputar. Waktu aja pun kan berputar cepat. Nah, bentar lagi sudah Ramadan. Bulan 2 kita sudah Ramadan. Cepat. Hitung aja lah. Tanggal 16 Juni hari raya Idul Adha. Uang baju belum lunas ke uang baju hari raya Idul Fitri belum lunas. Habis. Artinya itu renungan sama kita. Begitu cepatnya, ya begitu cepatnya perjalanan hidup dan kehidupan kita. Cepat. Ya nggak ada lagi. Bahkan kalau kita rentan lapangan kerja pun tak ada. Orang yang menyampaikan agama pun sudah mulai habis. Orang yang hafal Quran malah berbuat tak baik. Ya kan? Pesantren-pesantren hampir hilang kepercayaan orang. Ya kan? Orang benar hilang kepercayaan. Mau kemana? Masuk sekolah negeri bayar, masuk sekolah agama bayar 5 juta, lulus bayar. Itu di luar PPDB. Kan ngeri ya kan. Ngeri lah soal menyokongnya, habis suaranya. Nah, kemana? Nah inilah yang kita lihat, ya kan? Inilah yang kita dulu. Akhirnya apa? Akhirnya ya berbuat dosa pun timbullah kan. Dengan apa? Cari rezeki, menghalalkan segala cara. Mau tak mau, ya tadi menjual orang dan sebagainya. Ya korban dan sebagainya, bertengkarlah dan sebagainya. Makanya mari jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terpenting kita disuruh untuk selalu mengingat Allah. Mengingat Allah dimanapun kamu berada, kan itu. Di mana kamu berada ingat Allah. Tinggal kita mengamalkan amal yang sudah sekian tahun kita ini berjalan hidup dan kehidupan kita. Dan lakukanlah itu secara rutinitas. Apa amal yang kita lakukan rutinitas, kalau bisa kita tambah, kan itu. Nah, misalnya kita rutinitas selalu membaca Quran, lakukan terus, kan itu. Tambah. Ketika rutinitas kita duha, tambah. Ketika rutinitas kita tahajud, tambah, ya kan? Dengan amalannya. Ketika kita mengaji, tambah pengajian, kan gitu kan? Ada yang menambah ilmunya, ya. Tapi jangan lalai dunianya. Kenapa? Allah Ta'ala bimana ta'allahu darul akhirah. Ya, darul akhirah. Ya. Makanya hari ini ya perubahan-perubahan itu begitu cepat. Kenapa buktinya perubahan? Sedangkan haji saja tahun ini jamaah rahimakumullah gelombang 1 sampai kloter 9. Nah, gelombang 1 kloter 9, gelombang 2 sudah nomor 10 sudah langsung jeda. Makin sedikit kan itu. Makin sedikit tanpa terasa. Nah, tanpa terasa cepat. Tak sibuk lagi orang tidak berangkat haji. Kalau besok berangkat. Nah, besok masuk kloter 1. Minggu berangkat kloter 1. Ya, besok. Sebentar sudah. Hari itu ada pulang orang haji 3 hari habis cepat 40 hari. Tapi ketika kita mengerjakan arba'in kama rahimakumullah, bisakah kita sama dengan di tanah air bisa sholat berjamaah? Nah, itu yang harus kita manifestasikan. Artinya rutinitas dalam hidup dan kehidupan kita. Sama dengan ketika kita berhaji jamaah rahimakumullah di Arafah. Itu
Itu padang yang luas, artinya kita mengingat diri kita. Dari mana kita, mau kemana kita, dan apa tujuan kita. Setiap hari kita mencium tanah, ya kan? Ibu setiap hari mencium tanah? Cium, ini tanah. 5 kali saya semalam mencium tanah, itu dari tanah. Tapi ketika kita mencium tanah dengan Allah, berarti kita ini hina. Kan itu kan? Hina kita. Tapi kalau karena kita hina ini, macam mana kita supaya menjadi orang yang dimuliakan? Itu kan harus kita renungkan. Dimuliakan oleh Allah, dirindukan oleh Allah. Dengan apa? Radiyatan min riyadil jannah. Kan itu kan? Yaitu nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pada mulai ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke surga Allah dengan tenang. Dengan apa? Mencium tanah. Ya kan? Dengan mencium tanah 5 kali saya semalam. Tapi itu masih ada orang yang menunda untuk mencium tanah. Ya. Menunda, ditundanya untuk mencium tanah bentar lagi. Bahkan tidak ditambahnya untuk mencium tanah. Ambal ini dari tanah, keramik ini dari tanah, masjid ini dari tanah, musola ini dari tanah. Ya kan? Kita kerjakan, cuma bentuknya saja yang berbeda. Nah, tinggal kita lah bagaimana. Nah, makanya ya kalau kita dalam hati kita masing-masing, apalah yang cocok. Nah, makanya hari ini banyak orang bertanya dalam hidup dan kehidupan kita, apalah yang bisa menenangkan jiwaku? Nah, apa yang bisa menenangkan jiwaku? Banyak diam. Hari ini kan kita suruh banyak diam. Maka 7 yang warahmatullah manfaat orang diam. Bukan berarti sombong, ya kan Bu? Nah, ya 7 diam. Audias lebih baik diam daripada banyak komentar. Ya kan? Hari ini orang kan banyak komentar. Negara kita ini kan banyak komentar, tapi untuk berbuat nggak ada. Ya kan? Nah, banyak komentar dia, komentar sana, komentar sini kan itu. Macam mana negara ini, macam mana ekonomi ini, macam mana menjatuhkan ini. Tapi apa? Akhirnya nggak ada juga. Hanya bicara aja. Hanya bicara aja. Makanya ya aulias mut kata Nabi. Lebih baik diam. Makanya ada 7 yang Allah manfaat orang yang bisa memelihara diam, memelihara ucapan. Yang pertama yang Allah ya terselamatkan dosa lisan. Nah, terselamatkan dosa lisan kalau banyak diam itu. Bukan berarti sombong, ya kan? Nah, terselamatkan dosa lisan. Dosa lisan ini itulah banyak itu sendirilah menafsirkan. Yang kedua yang Allah jauh dari penyakit hati. Kalau orang diam itu jauh dari penyakit hati. Dan kalau orang yang banyak bongaknya, banyak komburnya, banyak cakapnya, penyakit hati timbul. Nah, maka aulias lebih baik diam. Yang ketiga yang warahmatullah, orang yang banyak diam itu hilang permusuhan. Nggak ada musuhnya. Tapi kalau yang warahmatullah, orang yang banyak cakap, musuhnya pun banyak. Banyak citonya itu. Banyak cito tak elok, kata orang-orang kita jumlah. Banyak cito tak elok, banyak cerita tak elok. Nah, bacrit kata kacau, banyak cerita. Artinya, aulias lebih baik dia menghilangkan permusuhan. Yang keempat yang Allah tidak menyakiti hati orang. Kalau kita diam ini tidak menyakiti hati orang, ya, tapi bukan berarti merenggut. Ini diam dia tapi mulutnya merenggut. Nah, matanya lain. Tapi kalau orang yang diam itu kan dia wajahnya rukaan sujada yaqtabuna fadlan min Allah wa ridwana. Artinya nampak wajah sujud itu. Bukan berarti diam itu cemberut. Pasang muka 12 pas. Dia matilah, dia lagi itu. Senang tak senang dia suka apa. Nah, ini kalau itu kan, nah, ini namanya coba ya muka 12 pas. Yang kelima jamaah Allah, orang yang diam itu lebih harmonis, ya lebih senang.
tenang bawaannya, ya. Dan yang keenam jamaah ya, dia tidak terbiasa menutup aib, bisa menutup aib. Jadi kalau orang yang diam itu jamaah bisa menutup aib, keburukan, kejelekan, kebaikan orang, nggak diceritakan, ditutupnya aib. Wajar karena Nabi itu mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir au liyasmut, daripada bicara yang tak baik lebih bagus dia. Ya. Yang ketujuh jamaah orang yang diam itu adalah yang tenang bawaannya, tak emosi, ya, sabar. Tapi jangan pula diam aja, ini timbul penyakit stroke pula dia gara-gara diam. Untuk penyakitnya diam aja stroke itu katanya. Penyakit diam tak mau bercakap, bisu rasanya. Salah juga. Bagaimana diam yang diperintahkan Nabi? Kan gitu kan? Ini diam aja. Ayat penyakitan kawan itu kan. Jangan gara-gara itu jadi penyakitan, jangan pula. Gara-gara dia penyakitan kawan itu diajak bicara diam aja, itu nggak bagus juga. Maksudnya diamnya itu bicaranya itu mengandung makna, mengandung arti, ya, punya petuah lah. Jadi orang yang baik itu punya petuah lah. Kata-katanya bermakna. Ini kan kadang jamaah kata-katanya tak bermakna. Ya, banyak orang berkata tak bermakna, ya, suka-suka ini, ngomong suka-suka ini katanya. Ini yang tak bagus. Jadi kan kita perbaiki kan, ya, omongan yang suka-suka ini lah yang diperbaiki. Maka wajar ketika Ramadan jamaah kita jaga mulut, kan itu kan. Wajar ketika Syawal ditahan, dijaga dengan baik. Makanya Zulkaidah dan Dzulhijjah intinya. Ya, inti dari ibadah kita Ramadan itu adalah Syawal, Dzulkaidah dan Dzulhijjah. Kalau bisa ini kita jaga, tentu waktu, kesempatan dan ucapan yang tak pernah kembali dalam hidup dan kehidupan kita bisa kita tenang. Ya kan? Dan itulah yang kita kejar. Kapan kita sempatkanlah, jangan tak sempat, ya kan? Pergunakan waktu senggangnya sebelum datang waktu sempit. Senggang kita ini banyak, ya kan? Banyak waktu senggang kita. Apalagi sudah 50 tahun ke atas, senggangnya banyak. Ya kan? Kalau umur kita 30-an, waktu senggang itu nggak ada. Kenapa? Masih kecil anak-anak. Tapi kalau sudah 50 tahun, 60 tahun, waktu senggang itu banyak. Ya, banyak waktu senggang kita, banyak waktu sempat kita. Nah, waktu sempitnya nggak ada lagi. Sempatnya apa? Sempatnya kita bisa mengingat Allah. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan kesempatan ini. Apalagi bulan Dzulkaidah ini, mari kita persiapkan diri kita dengan apa? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkorban. Ya, itu kan kesempatan. Berkorban dengan apa? Paling tidak berkorban dengan jiwa. Nah, artinya hari ini kita mengajak kita semua mengorbankan jiwa kita lah. Ya, mengorbankan pikiran kita. Ya, mari kita korbankan pikiran kita untuk memikirkan Islam ini. Nah, mengorbankan pikiran aja mudah patenlah. Jangan tak kita korbankan pikiran. Maka saya katakan tadi, paling tidak ada pikiran kita macam saya katakan ketika anak kita ulang tahun, maunya kita ajak dulu ke masjid baru kita ajak ke Carrefour. Jangan kita ajak ke Carrefour dulu baru ke masjid, terbalik kan itu. Saya kan pemikiran itu, ya kan? Pemikiran ketika anak kita berprestasi, ayo nak ke masjid dulu berdoa. Kamu sudah berhasil naik kelas, kamu sudah berhasil bekerja, baru apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan. Kan itu. Artinya sudah memohon kepada Allah dulu. Tapi ternyata kan hari ini tidak. Aku tanya, "Mak, kamu ulang tahun, mau apa nak? HP apa nak? iPhone, merek Samsung, ya kan ini. Dan sebagainya, merek Oppo, ya kan? Artinya hari ini kita mulai banyak berpikir tentang Islam ini, ya kan? Berpikir tentang Islam ini. Paling tidak mengorbankan pikiran kita tentang Islam ini. Jangan sampai Islam ini diobok-obok. Jangan sampai amanah yang diberikan agama sama kita diobok, ya Bu.
Karena hari ini agama itu sudah mulai, dan itu bisa kita baca di YouTube masing-masing, dan itu kita bisa baca di Google masing-masing. Akhirnya apa? Akhirnya banyak persoalan agama yang sampai hari ini yang sungguh sangat bahaya dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, yang terakhir jemaah ya, bulan Dzulqa'dah ini manfaatkan untuk amal ibadah yang baik. Bahkan ketika nanti berkurban pun ada amalan-amalan yang harus dilaksanakan. Ya, amalannya apa yang dilaksanakan jemaah di antaranya ketika kita berkurban jemaah adalah yang pertama puasa Arafah dulu, kan? Ya, puasa Arafah. Ya, puasa Arafah lah 8 Juli 9 Juli. Mana lagi jemaah kita berkurban? Ya, amalan yang kita lakukan. Ya, ketika sebelum disembelih, ya hewan itu peganglah hewan yang hendak disembelih itu sunnah hukumnya. Artinya Allah inilah kurbanku. Sebanyak darah yang mengalir dalam hewan kurban ini, hendaknya setan yang ada dalam diriku mengalirlah pergi keluar. Artinya hakikatnya begitulah. Kenapa? Karena sebanyak darah yang mengalir dalam tubuh kita ini, sebegitu banyaklah setan yang ada dalam diri kita. Dan jangan ada sifat hewan lah dalam diri kita. Sama dengan jamaah kalau saya tanya ular pun puasa ya kan Bu? Berapa hari puasa ular? 3 minggu. Ular itu kalau sudah kenyang puasa dia dulu sampai ganti kulit, siap ganti kulit, harus ganti kulit keluar dia, tetap namanya ular. Jadi kalau manusia yang melakukan sampai hari ini yang masih puasa juga tak ada berubahnya, sama dengan ular ya. Bahkan mengulari. Ya kan itu. Tapi kalau ular beda dia. Kalau ular puasanya berapa hari ular? 3 minggu juga puasa ular. Ya, ular itu berubah dia jamaah ketika hasil puasanya jadi kupu-kupu. Cuman jangan jadi kupu-kupu malam. Artinya berubah. Dia menyebarkan kebaikan, ya kan? Ada yang puasa itu menghasilkan penyebaran kebaikan, ada yang tidak. Ayam juga puasa. Ayam puasanya berapa? 21 hari. Kalau 3 hari dia turun dari sangkar bulan badar mencari makan, hasil anaknya tak berhasil, akan busuklah telurnya. Artinya kalau kita seperti itulah bolak-balik, tak ada perubahan-perubahan, sama dengan busuklah kita. Tak ada artinya puasa yang kita kerjakan. Ya, kita juga berkurban dengan Allah. Kalau tak ada juga perubahan dari kurban kita itu, tak ada nilai yang mendalam dari hasil kurban itu, sama juga lah sama dengan hewan. Begitu juga lah, dicambuk dulu barulah masuk, sama dengan lembu itu. Ya kan? Artinya peganglah jamaah Allah hewan kurban. Lalu ketika kita menyembelih dan menyembelih, bacalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Kalau sholat wa ana minal muslimin. Kalau kurban wa ana awwalul muslimin. Inilah awalnya muslimin. Ya, wa ana awwalul muslimin. Artinya setiap selesai disembelih bacalah jamaah Allah doa iftitah itu. Tapi ujungnya wa ana awwalul muslimin. Ya. Selesai menyembelih. Habis selesai menyembelih, sholatlah kamu sholat sunat mutlak 2 rakaat. Sholat sunatan mutlak rakaatain lillahi ta'ala. Sengaja sholat sunat mutlak 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai menyembelih kurban, ulang awal sholat sunat mutlak 2 rakaat. Ya, artinya ini amalan-amalan sunnah setelah selesai berkurban. Ya, setelah selesai berkurban, ya, bersihlah harta kita. Berdoalah kepada Allah
sudah korbankan hartaku, sudah korbankan jiwaku. Terimalah kurbanku ya Allah. Bersihkanlah aku, bersihkan sifat setan yang ada dalam diriku, sifat hewan yang ada dalam diri kita ini. Ya Allah, hindarkanlah. Kenapa? Dalam diri kita ini ada sifat hewan. Sifat yang rasa rakus, tamak. Ya, hewan membutuhkan tamak zaman waktu. Ada sifat yang baik dalam hewan. Ada sifat yang baik, ada sifat yang tak baik. Mana hewan sifat yang baik? Kambing itu, ya, makanannya baik, 21 makanan yang diambil. Dia pilih-pilih makanan, nggak sembarangan kalau kemudian kambing. Ya kan? Habis disembelih, dia dalam hati kita. Nah, dalam hati kita Allah berkabir. Wa ana awalul muslimin. Ya, siap disembelih, baca dalam hati kita, dengan telinga kita sendirilah. Ya, dengan telinga kita sendiri. Wa ana awalul muslimin. Nah, dan kita juga berniat ketika kita serahkan ke penyembelih itu, berniatlah kita, ya. Berniat Allahumma dalil qurbani, siapa yang mau kita niatkan? Ya Allah, terimalah kurbanku. Nama kita sebutkan. Sebelum disembelih, Bu, sebelum disembelihkan kita serahkan sama penyembelih, ya kan Bu? Dan niat kita juga ada niat kita. Allahumma hadza minka lil qurbani, siapa? Nama kita. Kalau mau nama ayah kita, lapaskan nama ayah kita. Allahumma hadza minka lil qurbani Fulan bin Fulan. Ya Allah, terimalah kurbanku Fatimah bin ini, misalnya. Misalnya nama kita Fatimah, ya kan Bu? Allahumma hadza minka lil qurbani, siapa? Nah, siapa? Kita yang mau kurban atau ayah kita? Nah, sebutlah namanya. Niat dalam hati. Ketika hendak disembelih. Ya, Allahumma hadza minka lil qurbani Muhammad Zuhri Pulungan bin. Nah, ya, bahasa Indonesia juga boleh. Ya, bahasa Mandailing juga boleh. Ya, daripada salah, ya kan Bu? Daripada salah bahasa Indonesia. Ya Allah, terimalah kurbanku, nama kita bin ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya ya, kita serahkan diri kita berkorban. Silakan Bu, tanya. Ketika kita punya hutang boleh, kenapa tak boleh? Asal bisa membayarnya. Karena memang konsep ayat berikan kepada orang yang berhutang itu sampai lapang ia membayarnya. Nah, sementara kalau nggak siap-siapnya pula hutangnya, kapan dia berkorban? Padahal perintah Allah pasal di dalam dikawankan, saudara, dan berkorbanlah. Bahkan kalau kita tak berkorban, jangan dekati tempat sujudku, sampai begitu. Artinya, ya kita memang disuruh untuk melakukannya. Kenapa bayar hutang sanggup untuk berkorban tak sanggup? Jadi artinya dua ini harus seimbang juga. Ya? Bukan berarti tak boleh. Kapan pula orang yang kredit beli rumah 15 tahun itu, kapan dia berkorban? Nggak berkorban lah. Setiap bulan dia 900.000 untuk menyicil rumah KPR. Ya kan? Kapan dia berkorban? Ini kan contoh, 15 tahun dia beli rumah yang diangsurnya di kampung kolam sana, KPR, kan itu. Artinya boleh. Artinya, tapi jangan lupa bayar hutang. Karena apa? Segera bayar. Apa Bu? Kira-kira pertanyaannya tadi? Ya. Ya haram. Tetap haram. Kulil hak kulaukan murah. Katakan yang pahit walaupun, katakan benar walaupun pahit, kan itu. Sekarang ibu niatnya menyogok tidak? Kalau ada orangnya, sokoklah anak udah kerja, sokok.
Uang pelicin, sogok. Makanya lihat, apa niat ibu ketika hendak memasukkan anak kerja itu? Untuk uang pelicin, itu termasuk sogok. Tapi kan Ustaz, kalau yang muslim itu dia berani coba pakai orang muslim semua di atas. Makanya niatnya perbaiki niatnya. Bukan pelicin namanya. Iya. Kulil hakulau kana murad itu termasuk sogok. Artinya kalau anakku masuk kerja, insya Allah aku punya rezeki walaupun sudah berjanji dengan angka yang ditentukan. Ya kan Bu? Kan beda. Kita sudah berjanji sudah ada akad. Ini pelan. Kan ada akad. Anakku masuk kerja akadnya 7 juta kan itu. Ya Allah, dengan akad ini mudah-mudahan anakku masuk kerja, bukan sogok. Beda kan beda. Dan kalau kita dengar ini uang pelicin lah untuk anakku, salah. Kita kan ada akad. Kan niat yang perbaiki. Setiap sesuatu kan innamal a'malu binniyat. Makanya ada akad. Kan itu. Setiap sesuatu kan ada akad, ada ijab kabul. Anakku bantulah, iya Bu. Tapi ini, ya akad ya. Bukan berarti ini uang riswah, bukan ini uang haram, akad. Sama dengan ketika kita pinjam di bank, kan akad. Kalau lewat akad kan ada bunga itu yang riba, kan itu. Tapi kalau akad kan tidak. Makanya beda macam bank konvensional juga ini. Akad kan Bu, ibu kan lakukan akad ketika meminjam. Contoh, iya kan udah akad itu, berapa persen? 3%. Lewat dari 3% itu lewat di 1 hari kan berbunga-bunga. Itulah yang atau apa? Tapi ketika kita sudah berjanji tanggal 1, misalnya 3.100.000, yaitu tidak bunga. Kenapa? Karena sudah akad kita teken saat kita meminta. Tapi lewat dari tanggal 1 perjanjian itu kan akan naik bunganya. Itulah yang apa untuk apa? Itulah yang riba itu. Itulah yang riba itu. Lewat tanggal perjanjian membayarnya bertambah juga. Sama dengan kereta. Ketika kita mengkredit kereta kan kita sudah akad 600.000 sebulan. Tanggal 2 bayar. Tapi lewat tanggal 2 kan naik. Itulah untuk apa? Yang 2.500 tambah dari itu. Itulah untuk apa? Yang berlipat ganda itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena kita sudah berjanji menaikkan setiap tanggal 2 harus membayar kredit ke bank 3.100.000. Lewat tanggal 2 naik. Itulah yang dikatakan untuk apa? Yang berlipat ganda. Paham Bu? Tapi Ustaz, seperti misalnya kita KPR gitu Ustaz ya. Iya. Itu kan dia kan pembayaran sebetulnya ke yang punya rumah itu kan itu kontan. Iya. Tapi kan kita menjual sama bank. Iya. Terus kan itu kadang-kadang kan mau naik awalnya itu Ustaz. Pembayaran cicilan yang misalnya awalnya 2,5 juta umpama bulan ini kan, sampai 3 tahun mendatang umpamanya 2,5 juta. Tapi di tahun berapa ini bisa naik karena suku bunganya naik dari bank. Itu gimana ya Pak? Iya kan di dalam perjanjiannya sudah ada akadnya. Ketika kita naik suku bunga, maka naiklah pembayaran. Kan kita teken. Sudah ada perjanjian. Jadi kalau perjanjian itu tidak bunga. Tidak atau apa. Makanya sekian banyak itu nggak pernah kita baca di sini. Segitu banyak yang kita teken itu, teken Pak sudah sini, teken Pak sudah sini. Nggak pernah kita menunjukkan untuk kita baca mendetail, nggak pernah. Yang penting cairlah pinjaman dulu, teken depan. Ya kan? Yang penting cairlah pinjaman dulu, teken sini, materinya dulu aku siapkan gini-gini. Ya kan? Artinya itu kan merupakan perjanjian. Boleh berjanji kan? Allah bilang kan boleh berjanji. Inilah yang kadang-kadang kita pahami.
Artinya kalau kita sudah menaikkan itu berarti itulah yang dikatakan akad. Jadi kalau peminjaman yang mekar itu kita kan larang. Pinjam Mekah mana? Yang menjelaskan itu juga. Iya. Ibu lah menerjemahkan. Artinya apa? Itu kan sudah perjanjian. Ketika ibu meminjam 250.000, Iya. berapa lama? 3 tahun. Berapa lama ibu akan membayar 250.000? Kita sudah mau Ya kan? Dan tak pernah kita simpan yang kecil-kecil mekar tuh. Coba simpan berapa kali bayar yang kita pinjam 1 juta itu seminggu. Coba dulu pinjam itu 1 juta. Berapa lama yang selembar yang dibalikkan oleh koperasi setiap hari? Pernah kita simpan? Coba simpan. Melebihi nggak atau apa dalam perjanjian? Kalau melebihi atau apa? Berlipat ganda. Kalau berlipat ganda, fanar aulabi, neraka, kayu bakar. Itu pula. Nah, awak juga sholat juga awak, sujud juga awak. Coba bertanya Ustaz, Ya. ini soal korban. Memang saya Ustaz ada bakso tidak ada apa-apa, tapi akhirnya ada di saya disimpankan sama anak. Kemudian saya korban. Tapi pikiran saya sudah anak awak tungguin susah. Jadi perasaan saya tadi lebih bagus tahu memang sudah pernah berkorban. Iya, lebih bagus malu berkorban di dalam hatiku Ustaz. Cuma Yang jelas Bu, setiap tahun kalau bisa berkorban. Tapi kalau ada yang susah pula, bi amwalikum wa anfusikum. Sudah berkorban dengan jiwa kita tadi. Kenapa jiwanya? Untuk anak, supaya jangan terlantar, terzolimi, miskin. Ya boleh. Tapi niat kan bisa saja belum tersampaikan. Hanya niat. Kan hanya niat. Nah, makanya niat itu kan perlu. Nah, makanya sama dengan tadi bekerja juga. Nah. Saya ucapkan juga sama anak saya. Sebetulnya kalau di daerah cukup tapi cuma adalah kalian perlu. Iya. Artinya Bu, itu sudah ibu siapa untuk biamwalikumnya, biamfusikumnya dengan jiwa. Nah, sudah berkorban dengan jiwa. Kenapa? Jangan anak tinggalkan anak kamu dalam keadaan diafa, lemah. Jangan kamu tinggalkan anak dalam keadaan diafa, lemah. Lemah mana? Lemah ekonominya. Lemah mana? Lemah pendidikannya. Zuriatan diafa. Jangan kau tinggalkan anakmu dalam keadaan lemah. Anaknya lemah. Walaupun sudah berumah tangga, kalau lemah ekonominya, tanggung jawab siapa? Kita juga. Kan itu Bu. Artinya jangan kau tinggalkan anakmu dalam keadaan zuriatan diafa, dalam keadaan lemah. Walaupun kita sudah melihat berkorban. Ada hukum yang lain. Ustaz, kalau anak juga Ya bersama itu. Ada Iya, bahkan kalau kita sudah menaikkan haji, ada kawanmu atau tetanggamu yang masih ekonominya miskin, itu juga dibantu kan gitu kan? Pas sudah berangkat, makan payah dia, tak sempat, bantu dia ekonominya. Jangan tinggalkan keluargamu muslim dalam keadaan suriakan, ya dalam keadaan lemah. Sampai begitu. Cuma kadang-kadang kita ini kan wata'awadu dah yang kurang, tolong menolong dah yang kurang. Atau belum ya bro? Biarlah dia gitu. Kita aja aman pun kita di molotov kita nyaman dulu. Jadi yang sama dengan tadi ya akadnya yang penting. Jangan niatkan uang pelicin, gitu. Jangan niatkan menyogok. Karena sudah ada akad. Oh anakku masuk kerja itu supaya sudah. Ya Allah, ini merupakan apa? Membantu anakku. Bukan menyogok, membantu untuk kehidupannya, memberikan rezeki ini kepada saya. Artinya pasanglah niat, jangan sogok kayak aku sogok itu enggak. Kalau disogok haram, haram lah. Jadi jangan ada niat kita menyogok, tapi perbaiki niat. Makanya wajar innamal a'malu bin semua pekerjaan itu dimulai dengan buat melalui kemudian manawa
tergantung pada niatnya. Nah, baik, ada lagi Bu? Pas ada ya kan? Ustaz, mau nanya, Ustaz. Ya. Kan kalau ayah kita meninggal, kan, mama masih hidup. Tapi mama itu mengkorbankan ayah setiap tahun boleh? Boleh. Boleh. Karena kan itu harta mereka. Enggak lah, jadi mama itu lah yang Iya boleh. Boleh. Nah, artinya niatnya untuk, makanya ketika megang hewan tadi, ketika orang hewan tadi, ya Allah, ya dengan kurban ini untuk wala bin wala. Allah Maha min kali kurbani nama ayah bin. Kurban ini sebenarnya untuk ayahku bin ini, nah, suamiku ini bin ini. Artinya itu sunnah dilakukan. Ya. Baik, mari kita berdoa. Sudah ada yang A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa sihhata fi hadzal jama'ah, khususan salamatan wa syihatan fi syahri dzulqa'dah wa ma dzulhijjah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wa mu'izatain wa tahdim wa tahlil hadiyatan minna ila ruhi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa misla thawabi dzalika hadiyatan li ruhi pada Sormin bin Sulaiman Sormin wa Abdul Rifai Sormin bin pada Sormin wa Safrida Sormin bin Safrida Sormin wa Budi Azhari Sormin bin pada Sormin wa Yusrida bin Ismail Hasim wa Sulaiman Sitorus bin Abdullah Nurkiyah Manurung bin Abdullah Mukhtar Sitorus bin Sulaiman Sitorus wa Muhaini Fani Sitorus binti Mukhtar Sitorus wa Baharuddin Sitorus bin Sulaiman Sitorus wa Mubah Randi Sitorus bin Sulaiman Sitorus. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa afwanhum wa akrim nuzulahum wa jal jannata maswahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taj'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufaril niram. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna ya Allah min ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.